Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land. Malam Bapak Ibu semua. Selamat malam, Pak Mike. Selamat malam Bu Wahyu, selamat malam Pak Honi. Malam, Mike. Selamat malam, Pak Honi. Selamat malam, Pak. Malam, Ibu Yohana. Selamat malam Ibu Yohana. Pak Selamat Chandra, malam. selamat malam. Malam Pak Honi. Selamat malam. Selamat malam, Pak Honi. Malam, Ibu Grace. Hujan Pak Honi? Hujan dikit, Ya, Jakarta barusan besar hujannya. esok akan besar. Dingin ya. Dingin. Hujan terus dingin. Iya. Kamar saya dingin, soalnya pakai AC. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang jam 7:01 di Jakarta. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kita kembali boleh bertemu di dalam acara kita Blessing from the Promised Land. Sebelum kita mulai acara kita malam hari ini, kita berdoa. Silakan Pak Oli. Baik, Shalom, selamat malam semua. Kita bersyukur, tidak terasa ya, 1 minggu berlalu begitu saja, dan hari ini kita di hari Kamis jam 7 malam waktu Jakarta dan jam 8 malam waktu Manado. Kita akan sharing lagi sambil sedikit memandang melalui foto-foto yang telah disiapkan. Kita akan virtual Holy Land Tour. Nah, mari sebelum kita melanjutkannya, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami bertemu lagi di virtual tour ini. Berkati kami pada malam hari ini, berkati kami di dalam sepanjang acara ini, dan semua yang mengambil peran di dalamnya, Tuhan tolong teman kami Nisim Atias yang sebentar lagi juga akan bergabung dari Yerusalem, Michael dari Jakarta, hamba-Mu yang ada di Manado, Tuhan Yesus, dan semua teman-teman yang melihat, menonton acara ini, Tuhan berkati kami semua. Peralatan yang kami pakai, Tuhan jaga, Tuhan peliharakan, signal listrik. Kami percaya bahwa malam ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Michael. Amin. Baik, terima kasih Pak Honi untuk doanya buat kita semua. Kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Ya, saya izin untuk share screen saya. Pak Honi, Pak Nisim sudah dikasih linknya ya Pak? Oh, tunggu. Sebentar. Saya, kalau nggak saya yang kasih nggak apa-apa. Just to be sure. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan share screen saya sambil kita menunggu teman kita Pak Nisim yang akan juga hadir malam hari ini dari kota Yerusalem. Baik, Bapak Ibu,
Sekali lagi, selamat datang di acara kita malam hari ini, Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11, ya. Tidak terasa kita sudah bersama-sama di dalam 11 kali acara Blessing from the Promised Land, mulai dari Mesir sampai di Tanah Perjanjian. Dan kita sudah melihat begitu banyak tempat, kita juga sudah mendapat pelajaran-pelajaran dan perenungan-perenungan yang luar biasa dari Pak Pendeta Honi selama 10 kali pertemuan. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Seperti biasa, Bapak Ibu, tolong semua mikrofon untuk dinonaktifkan supaya kita semua bisa mengikuti acara dengan baik. Yang belum subscribe, Bapak Ibu, YouTube channel GBI Menora Manado, silakan Bapak Ibu bisa subscribe di YouTube channel GBI Menora Manado dan juga follow Instagramnya di gbi.menora. Juga yang belum follow YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Quarta Official. Ada 2 YouTube channel yang sementara ini kami gunakan untuk acara-acara kami. Bagi Bapak Ibu yang belum follow juga Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta, silakan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi yang up to date tentang acara-acara kami. Juga supaya Bapak Ibu selalu ingatkan sebelum acara, Bapak Ibu boleh mengirimkan pesan ke WhatsApp di 0818783552 supaya kami senantiasa bisa mengingatkan Bapak Ibu semua. Kita akan mulai, Bapak Ibu, acara kita malam hari ini, Blessing from the Promised Land, dan malam hari ini kita masih ada di kota Yerusalem. Kita akan mengunjungi kolam Bethesda dan juga sebuah tempat yang spesial, yaitu Garden Tomb. Bapak Ibu, malam hari ini kami akan mengajak kembali Bapak Ibu semua untuk masuk kembali ke dalam kota tua Yerusalem untuk mengunjungi kolam Bethesda, dan kemudian kita akan juga keluar lagi dari kota tua Yerusalem untuk menuju ke Garden Tomb. Seperti yang sudah sempat disampaikan di pertemuan minggu yang lalu, Bapak Ibu, kalau kota Yerusalem ini terdiri dari 8 pintu gerbang. 7 pintu gerbang dibuka dan 1 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang indah, ditutup. Kota tua Yerusalem, Bapak Ibu, terbagi menjadi 4 bagian. Ya, kita lihat di dalam peta yang ada di layar Bapak Ibu, ada yang disebut sebagai Christian Quarter, kemudian ada yang disebut sebagai Muslim Quarter, ada yang disebut sebagai Jewish Quarter, yang minggu yang lalu kita sudah kunjungi waktu kita datang di Western Wall atau di tembok ratapan, dan juga Armenian Quarter. Malam hari ini, Bapak Ibu, ketika kita sebentar akan sampai di kolam Bethesda, kita akan kembali ada di Muslim Quarter. 2 tempat Bapak Ibu yang akan kita kunjungi malam hari ini. Ya, saya sudah berikan tanda di dalam peta yang ada. Gereja Santa Ana dan kolam Bethesda ada di lokasi yang sama. Ya, saya berikan kotak merah di sini, yang lokasinya dekat saja dengan pintu gerbang singa, disebut di sini Lions Gate, atau nama lainnya adalah pintu gerbang domba atau pintu gerbang Santo Stefanus. Kemudian yang kedua yang akan kita kunjungi malam hari ini adalah Garden Tomb Jerusalem, ditulis di sini ya. Tertulis di sini di peta yang ada per hari ini ya, tadi yang saya capture Bapak Ibu, temporarily closed ya, rupanya karena tidak banyak turis, jadi Garden Tomb juga sementara tidak menerima kunjungan peziarah. Kalau kita kembali Bapak Ibu ke acara kita minggu yang lalu dan kita sudah sampai di Kompleks Bait Allah. Ya, ini adalah tampak dari Kompleks Bait Allah 2000 tahun yang lalu. Kompleks Bait Allah di zaman Yesus, dan minggu yang lalu kita juga sudah diajak untuk melihat ruangan kudus, ruangan maha kudus, tabut perjanjian, dan juga penjelasan-penjelasan dari Pak Pendeta Honi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada satu bangunan ya yang besar. Kalau kita bandingkan dengan Kompleks Bait Allah, ya bangunan ini cukup besar ya Bapak Ibu. Ini namanya Benteng Antonia. Dan tidak jauh Bapak Ibu dari Benteng Antonia ini ada satu kolam yang namanya kolam Bethesda. Kalau kita lihat di peta ini Bapak Ibu, di bagian sebelah utara ya terdapat di sini ya, mungkin tidak terlalu terlihat.
saya coba tunjukkan dengan panah saya di sini, ada seperti kolam dan ada airnya di sana. Di sini kemudian ada seperti benteng yang tadi adalah benteng Antonia. Semua lokasinya adalah di sisi sebelah utara dari kompleks Bait Allah. Minggu yang lalu Bapak Ibu, kita sudah diajak oleh Pak Nisim untuk melihat sisi bagian selatan. Dan sekarang kita akan berada di sisi bagian utara. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di sisi sebelah utara, di mana ada benteng Antonia, kemudian ada kompleks Bait Allah, disebut di sini sebagai Temple Mount, ya, ada Pool of Israel di sini ya, ada kolam juga. Di sini ada tembok sebelah timur yang menghadap ke Bukit Zaitun, dan di sini ada kolam Bethesda. Ya, ini adalah model kota Yerusalem dari zaman Bait Allah yang kedua. Biasa disebut demikian, atau kita bisa sebut juga dari zaman Yesus. Ya, di sini lah letaknya kolam Bethesda. Lokasinya tidak jauh dengan pintu gerbang, ya Bapak Ibu. Ini sebentar pointer saya kok berhenti. Nah, ya, inilah pintu gerbang yang namanya pintu gerbang domba atau pintu gerbang singa atau pintu gerbang Santo Stefanus ya. Jadi sekarang kita udah lihat lokasinya di sini, kolamnya ada di sini ya, di sebelah kanannya. Kita lihat dari sisi yang lain Bapak Ibu. Jadi kolam Bethesda ini lokasinya dekat sekali ya dengan kompleks Bait Allah dan juga dengan benteng Antonia. Benteng Antonia Bapak Ibu adalah tempat berkedudukannya Pontius Pilatus atau siapapun yang menjadi gubernur jenderal atau biasa disebut prokurator dari Kekaisaran Romawi saat itu di tanah Yudea. Nah, kita akan masuk ke dalam kota tua kembali dan kita lewat pintu gerbang yang dua pertemuan yang lalu Pak Nisim juga sudah mengajak kita ke sini ya. Ini adalah pintu gerbang singa atau pintu gerbang domba atau pintu gerbang Santo Stefanus. Pintu gerbang singa Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu bisa lihat, saya coba tunjukkan dengan pointer, ada relief singa ya. Kemudian pintu gerbang Santo Stefanus, karena tidak jauh dari sini Bapak Ibu, Stefanus murid Yesus menjadi martir yang pertama. Dan pintu gerbang domba, kenapa? Karena di sini pada masa yang lalu, bahkan sampai hari ini Bapak Ibu ya, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha, ada pasar domba di tempat ini. Ya, menarik sekali kalau masih ada peristiwa yang sama dan lokasi yang kurang lebih berdekatan dengan masa yang lalu. Kita masuk ke dalam pintu gerbang singa dan tidak jauh, hanya sekitar 50 meter, kita akan sampai dan belok ke kanan dan masuk ke dalam sebuah kompleks yang disebut sebagai Gereja Santa Ana dan Kolam Bethesda. Pada zaman Romawi, Bapak Ibu, terdapat tempat penyembahan dewa penyembuhan Mesir yang disebut sebagai Serapis dan Yunani yang disebut Asklepios. Kemudian pada zaman Bizantium, ya, berdiri sebuah gereja pada abad ke-5 di tempat ini. Jadi Bizantium, Bapak Ibu, adalah kekaisaran Romawi yang sudah menjadi Kristen, yang biasa kita sebut sebagai Bizantium. Gereja yang sekarang Bapak Ibu, yang ada di gambar di layar Bapak Ibu, ini adalah gereja yang kemudian disebut sebagai Gereja Santa Ana, dibangun oleh tentara Crusaders atau pejuang salib, dan diselesaikan pada tahun 1138. Jadi Bapak Ibu, gereja ini sudah 1000 tahun kurang lebih umurnya ya, sungguh luar biasa, masih berdiri dengan kokohnya, dan kita masih bisa kunjungan ke sana, dan juga salah satu yang terkenal sekali Bapak Ibu dari gereja ini adalah karena akustiknya. Kita masuk ke dalam Bapak Ibu, kita lihat taman yang indah. Kompleks ini sekarang dimiliki oleh biarawan dan pastor-pastor Katolik dari Prancis yang biasa disebut sebagai White Fathers atau pastor-pastor putih. Ya, ini bagian depan dari Gereja Santa Ana. Ini adalah gaya yang sangat khas Bapak Ibu dari gaya bangunan tentara Crusaders atau tentara pejuang salib. Kita masuk ke dalam Bapak Ibu, kita lihat semuanya dibangun dengan batu, tetapi yang luar biasa Bapak Ibu dari desain yang dibuat dari gereja ini adalah akustiknya. Jadi biasanya kami grup selalu datang ke sini dan kemudian bernyanyi di dalam dan menikmati keindahan eko dari gereja ini. Ya, kita lihat bagian dalamnya, tidak ada orang saat itu, hanya pasturnya menunggu di sini, dan ya ini Pak Honi ya waktu itu bersama dengan pasturnya juga di dalam salah satu kunjungan.
Di bagian bawah Bapak Ibu dari gereja Santa Ana itu ada gua ya, jadi kita bisa turun ke bawah dan di bawah ini ada tempat yang secara tradisi dipercaya sebagai tempat kelahirannya Bunda Maria, Ibu Yesus. Jadi kenapa gereja ini disebut sebagai Santa Ana? Santa Ana ya, Santa Ana adalah ibu dari Bunda Maria. Jadi neneknya dari Yesus. Ya, jadi ibu dari Bunda Maria itu adalah Anna dan Yoakim, ya, dan Bunda Maria itu dilahirkan di tempat ini. Kita keluar Bapak Ibu dari gereja, ya, langsung bersebelahan dengan gereja ada satu kompleks reruntuhan yang sangat penting. Inilah kompleks reruntuhannya Kolam Bethesda. Ya, kita masih bisa lihat Bapak Ibu, kapel yang ada di sini, reruntuhan ini adalah kapel dari tentara Crusaders. Gereja Santa Ana-nya Bapak Ibu karena akustiknya yang indah, waktu tentara Islam menguasai kota Yerusalem, Sultan Salahuddin Bapak Ibu saat itu tidak merusak gereja Santa Ana karena akustiknya yang bagus dan kemudian merubah fungsinya sebagai madrasah atau sekolah Al-Quran. Tetapi bangunan-bangunan yang lain kemudian dihancurkan. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ya, ini kapel sisa dari tentara perang salib. Di sini Bapak Ibu ada seperti jembatan, ini adalah pondasi dari gereja abad keempat. Jadi ada satu gereja yang sangat besar pada abad keempat zaman Bizantium yang berdiri di tempat ini. Nah, ini kita lihat dari sisi yang lain. Kita walaupun jarang-jarang ya Bapak Ibu, tetapi dalam 1 atau 2 kunjungan bersama Pak Pendeta Honi, saya sempat juga turun ke bawah, ya, dan di bawah Bapak Ibu kita masih bisa lihat ini, ya memang tidak ada lagi airnya di sini, tetapi masih ada sisa-sisa dari reruntuhan kolam Bethesda. Ya, di tempat ini tentunya kita selalu juga membacakan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Pendeta Honi juga ya, mengenai kisah yang terjadi di kolam Bethesda yang sangat terkenal. Tentunya di dalam kunjungan ziarah kita, di setiap tempat kita selalu akan menyampaikan renungan dan juga doa di tempat tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit dari saya untuk kolam Bethesda, dan selanjutnya Pak Honi akan meneruskan. Ya, ini adalah kutipan ayat dari Yohanes 5, Bapak Ibu, yang menyampaikan peristiwa yang terjadi di tempat ini. Oke, baik, Pak Nisim sudah ada. Selamat malam, Pak Nisim. Shalom, shalom. Shalom. Ya, selamat malam Pak Honi, Pak Michael, selamat malam semua Bapak Ibu. Ya, selamat malam Pak. Oh, hujan Pak? Mana Yerusalem sekarang? Hujan ya. Hujan ya. Ya, Mau terima kasih mau lihat Pak kota Nisim. Yerusalem. Mau lihat. Sebentar ya. Boleh Pak Nisim. Ya, Pak Nisim, karena tempat-tempat yang kita akan datangi secara virtual malam hari ini masih dalam situasi lockdown ya, sehingga tidak bisa Pak Nisim juga keluar dari rumahnya ya untuk pergi ke tempat-tempat tersebut, apalagi ditambah juga ini hujan ya. Wah, Hujan, pemandangan yang indah ya. Pak Nisim ini tinggalnya kurang lebih di dekat Bethlehem ya Pak Nisim ya. Halo Pak. Dia mute. Oh. You mute your phone. Pak Nisim mikrofonnya masih mati. Ya, oke. Oke. Jadi dari Ya. tempat Pak Nisim bisa lihat kota Yerusalem ya dari rumah ya. Ya, dari rumah ya. Saya bisa lihat Parlemen Israel, Museum Israel ya. Oh ya? Manado juga kelihatan dari rumah. Saya belum pernah ke rumahnya Pak Nisim. Nanti kalau saya ke Israel kita makan siang di rumah situ ya, satu grup. Welcome. Ya, oke, Michael. Iya. Kita ke PowerPoint dulu. Saya dulu ya Pak Nisim ya. Ya Pak, silakan. Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Saudara-saudara, dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, buta, timpang, lumpuh,
yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat turun, ya. Nah, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Michael, sebentar, saya lupa pasang mikrofon saya. Ya, silakan Pak Oni. Suara Bapak baik, Pak. Ini baik ya? Ini, Mas? Ya, boleh, Oke. boleh. Ya, lebih baik. Ya. Nah, saudara-saudara, tadi Michael sudah menyampaikan bahwa di kolam Bethesda ini dulu tempat di mana orang menyembah kepada dewa penyembuhan, dewa yang menyembuhkan, ya, yang disembah oleh orang Mesir, ya. Dan yang saya mau kita renungkan adalah sebenarnya pada zaman Tuhan Yesus, tempat ini tidak terlalu nyaman bagi orang Yahudi. Ya, rumah belas kasihan atau rumah kemurahan tidak terlalu nyaman bagi tokoh-tokoh agama yang ada pada waktu itu. Kenapa? Jelas sekali saudara-saudara tadi dijelaskan tentang lokasi kolam Bethesda ini yang sangat berdekatan dengan Temple Mount, dengan Bait Allah. Sangat dekat dengan Bait Allah. Ingat saudara-saudara, pada masa itu, bangsa Israel masuk ke dalam satu masa yang namanya The Darkness Era, masa kegelapan. 400 tahun lamanya tidak ada tidak ada mujizat, tidak ada suara kenabian yang turun atas bangsa ini. Nah, satu-satunya yang terjadi, yang dicatat oleh Alkitab, bahwa mujizat itu terjadi di kolam Bethesda. Nah, kenapa saudara tidak nyaman bagi tokoh-tokoh agama yang ada pada waktu itu? Sebab Tuhan tidak melakukan mujizat di dalam Bait Allah, Tuhan malah melakukan mujizat di sebelahnya Bait Allah, di kolam Bethesda, padahal tempat itu adalah tempat di mana dulu orang menyembah kepada berhala. Sehingga ketika ada seorang yang dikatakan 38 tahun lamanya sakit, kita tidak tahu sakitnya apa, kita tidak mengatakan, tetapi kemungkinan besar orang itu lumpuh. Ya, ketika orang yang 38 tahun lamanya sakit ini, 38 tahun ya, saudara-saudara, mereka tidak memperhatikan tentang kesembuhan itu. Mereka marah kepada orang ini karena orang ini dikatakan mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Nah, saya mau ke Pak Nisim dulu nih. Tolong Pak Nisim dijelaskan tentang mengangkat tilam pada hari Sabat. Ya, hari Sabat itu yang Yesus melakukan mujizat itu di hari Sabat yang Yesus pernah ke kolam Bethesda dan bilang kepada orang lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan imam-imam dan orang Farisi marah sama Yesus. Kenapa? Karena hari Sabat. Hari Sabat, Bapak Ibu, di agama Yahudi tidak boleh angkat sesuatu, barang-barang dari tempat A ke tempat B. Oke? Itu tidak boleh sama sekali, Bapak Ibu. Hari Sabat, karena hari Sabat. Tetapi, Bapak Ibu, kalau ada seorang yang sakit, itu boleh sampai sekarang, Bapak Ibu, walaupun ada dokter yang dia orang Yahudi Ortodoks, kalau hari Sabat ada seorang yang sakit, boleh dia akan naik mobil dan bantu orang sakit. Tetapi zaman dulu Bapak Ibu, itu orang imam besar dan orang Farisi marah sama Yesus. Bapak Ibu, bukan karena hari Sabat. Menurut saya Bapak Ibu, mereka marah sama Yesus karena mereka sudah cemburu dengan Yesus. Karena waktu itu sudah banyak orang ikut Yesus, sudah banyak orang percaya Yesus, dan imam-imam mereka takut, ya. Bagaimana orang ini Yesus, banyak orang ikut dia dan percaya dia. Dan mereka marah bukan karena hari Sabat Bapak Ibu. Sampai sekarang, sampai saat ini Bapak Ibu, kalau orang Yahudi Ortodoks
walaupun hari Sabat, walaupun hari Kipur juga, hari yang paling suci, boleh dia naik mobil, boleh dia jalan, boleh dia bantu dan menyembuh atau bantu orang sakit, Bapak Ibu. Oke? Ini hari Sabat. So zaman dulu Bapak Ibu, itu hanya alasan mereka marah karena hari Sabat, bukan Bapak Ibu. Karena di agama Yahudi, di bahasa Ibrani, ada apa itu slogan, Yom Shabbat doche akol. Artinya hari Sabat tidak terlalu penting kalau ada orang yang sakit dan harus bantu dia. Oke? So ini Bapak Ibu. Oke. Jadi marah ya, bukan soal hari Sabatnya lagi. Sebab sekali lagi bahwa Sabat Day, hari Sabat itu akan dimulai pada hari Jumat, matahari terbenam, dan akan selesai pada hari Sabtu pada waktu matahari tenggelam. Sesudah matahari terbenam. Ya, sesudah matahari tenggelam. Jadi sepanjang yang namanya Sabat Day, kalau kita ketemu dengan Pak Nisim, kita akan bilang Sabat Shalom. Shabbat Shalom, selamat hari Sabat, seperti itu. Dan, oke. Oke, lanjut. Oke, Nisim. Saya mau tambah sesuatu. Tadi Pak Pendeta Oni bilang, hari Sabat mulai hari Jumat. Kurang lebih setengah jam, 40 menit sebelum matahari terbenam, sampai esoknya sesudah matahari terbenam. Tapi Bapak Ibu, zaman dulu, oke, saya bicara tentang zaman dulu. Bagaimana orang tahu Sabat sudah selesai? Zaman dulu belum ada jam tangan, mereka tidak tahu jam berapa. Bapak Ibu, Sabat selesai harus 100% gelap. Bagaimana mereka tahu? Kalau ada sudah 3 bintang di langit, di langit, pasti matahari sudah terbenam. 3 bintang Bapak Ibu. Dan 3 bintang itu punya nama. Bintang yang pertama, yang kelihatan pertama namanya Abraham. Bintang yang kedua namanya Ishak. Bintang yang ketiga namanya Yakub. Apalagi Bapak Ibu, walaupun sekarang modern, orang bisa tahu jam berapa matahari terbenam, jam berapa matahari terbit, tapi sampai sekarang orang Yahudi Ortodoks, hari Sabat, sesudah matahari terbenam, mereka cari 3 bintang di langit Bapak Ibu. Dan sering bisa lihat di daerah orang Yahudi Ortodoks, mereka bilang, oh ini Abraham, ini ada Abraham. Berapa menit kemudian, oh ini Ishak, ini Yakub. Sabat selesai, mereka boleh naik mobil, mereka boleh masak, mereka boleh merokok yang merokok, dan lain Bapak Ibu. So, Sabat kurang lebih 25 jam Bapak Ibu. Dari hari Jumat sampai hari Sabat sesudah matahari terbenam. Sudah ada 3 bintang di langit. Ya, silakan Pendeta Oni. Oke, coba Nisim tolong cerita. Nisim sebagai orang Yahudi, apa yang dilakukan di rumah pada waktu hari Sabat dengan istri dan anak-anak? Makan bagaimana? Ya, besok ke sore saya akan merayakan Sabat, menerima Sabat Bapak Ibu. Tradisi Yahudi, sebelum Sabat mulai, istri dia nyala lilin, berapa lilin di rumah, dan setelah Sabat mulai, atau setelah Sabat masuk, keluarga duduk dan ada perjamuan Sabat. Dan ada roti, ada anggur, dan mulai dengan roti. Memberkati roti, ya, saya pegang roti, 2 roti, itu ada roti khusus untuk hari Sabat, dan saya memberkati roti. Lalu Bapak Ibu, saya potong, bukan dengan itu, potong pakai garam, oke, roti pakai garam, saya coba lalu saya kasih ke istri dan anak-anak Bapak Ibu. Tapi kenapa roti pakai garam? Ada alasan Bapak Ibu. Karena garam tidak ada expire. Oke, artinya apa? Agama atau bangsa Yahudi akan selama-lamanya, hidup selama-lamanya atau tidak akan expire. Oke? Itu simbol seperti yang garam yang tidak ada expire, itu bangsa Yahudi juga tidak akan expire, tidak hilang. Lalu kemudian saya memberkati anggur,
ya, ada gelas khusus untuk anggur hari Sabat, dan saya memberkati anggur, lalu saya coba, kemudian kasih istri coba dan anak-anak. Setelah itu Bapak Ibu, ada lagu khusus untuk istri, yang suami dan anak-anak menyanyi untuk istri, untuk mama. Dan itu lagu ditulis oleh Raja Daud. Eshet Khail namanya. Eshet Khail. Dan ya, so itu. Dan mulai makan, dan tradisi Yahudi di perjamuan Sabat makan ikan. Karena ikan simbolnya itu simbol yang bagus ya. Ikan, sup, dan lain ya. Itu perjamuan Sabat yang orang Yahudi merayakan hari Jumat sesudah matahari terbenam. Ikan bakar. Ikan Petrus, ikan lele. Oke, baik. No. Ya, silakan. Ya, jadi ternyata 3 bintang di langit sudah diklaim sama orang Yahudi bahwa mereka yang punya ya. Ya, Kalau ya. saya mau minta 1. Oke, this is my first time to hear that. Ya. Iya. Pak Nisim, apakah bintangnya kalau masih terlihat 1 berarti belum dianggap mulai atau selesai hari Sabat ya? Ya, harus 3 bintang, Pak. Tapi bintangnya bisa bintang apa saja sebetulnya, Pak? Tidak lokasinya selalu sama ya? No, di langit ada banyak bintang, tapi selalu bisa melihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Setelah itu lalu cepat-cepat sudah ada ribuan. Oke. Coba lihat di Jakarta, Pak. Kalau tidak berawan, Pak, berawan. Kalau ada Ya, awan berawan, bagaimana, ya. Pak Nisim? Kalau ada awan itu good question ya. Kalau ada awan, ada bulan yang di langit. Oke. Dia nyala yang besar kelihatan, dan mereka tahu ya pasti Sabat sudah selesai. Oke? Oh, sudah mulai ya? Ataupun sudah Ya. mulai ya? Atau apa? Mulai Sabat, mulai hari Sabat, hari Jumat malam. No, hari Sabat sudah selesai. Selesai, Michael. Selesai. Itu Untuk menentukan penentuan mulainya? selesainya Sabat. Ya, maksudnya untuk mulainya? Untuk mulanya sebelum matahari terbenam, kurang lebih 30-40 menit sebelum matahari terbenam. Oh, oke. So bisa lihat sudah mulai malam atau matahari mulai terbenam, Sabat sudah mulai. Tapi itu bisa lihat. Oke, begini. Kalau sudah nyala lilin di rumah, Sabat masuk. Walaupun saya akan nyala lilin jam 12 siang. Sabat sudah mulai. Oke? Artinya Sabat mereka tidak boleh kerja. Tapi orang biasa kapan nyala lilin, berapa menit sebelum Sabat mulai. Oke? Dan bagaimana orang tahu Sabat harus selesai? Zaman dulu, zaman Bait Allah kedua, di tembok barat, tembok Yerusalem ada batu yang tulisan bahasa Ibrani Betat Kia, tempat trompet. Zaman dulu sebelum Sabat mulai ada berapa orang naik ke atas tembok ratapan, tembok barat, ya, batu itu yang asli dengan tulisan Betat Kia ada di Museum Israel, dan orang pakai trompet, shofar. Orang yang mendengar suara shofar mereka tahu Sabat mulai, oke? Itu zaman Bait Allah, zaman dulu. Tapi sekarang di Yerusalem atau di kota-kota lain, sebelum Sabat mulai ada sirena di kota Yerusalem. Bisa dengar tuh orang yang dengar suara sirena, mereka tahu Sabat mulai, artinya tidak boleh kerja, harus menerima Sabat dan istirahat. Tapi Sabat akan selesai kapan? Yang pasti sesudah matahari terbenam, sesudah ada 3 bintang di langit. Oke. Ya, Terima kasih, Pak Nisim. Kalau umpamanya hujan, badai, dan gelap, dan tidak kelihatan bintangnya, kita telepon Yakub, tanya, apakah Sabat sudah selesai? Pak Yakub sudah keluar dari ya, oke. Ya. Oke, Michael. Oke, Pak. Thank you, Pak Nisim. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi mereka marah ya, mereka iri hati, mereka cemburu karena pengikut-pengikut
Tuhan Yesus sudah banyak. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa mereka sangat memperhatikan hukum Sabat, mereka tidak peduli kepada orang yang sembuh ini. Ya, mereka pikirkan adalah aturan mereka. Nah, saudara-saudara, seringkali kita juga terjebak dengan metode ini di zaman kita sekarang. Banyak orang hanya memperhatikan tata cara atau aksesoris ibadah. Tetapi yang dilupakan adalah esens, ya, inti daripada ibadah itu sendiri, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita beribadah yang kita perhatikan hanya tata cara dan aksesorisnya. Kita melupakan hubungan kita, ya, penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan yang kita percayai. Mari kita mau mengutamakan hubungan kita dengan rohnya Tuhan, dengan Roh Kudus, ya, dengan Roh Allah. Ini yang utama, saudara-saudara. Ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita ada di dalam sebuah kegiatan rohani. Perhatikanlah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai tubuh kita, umpamanya kita ke gereja, tubuh kita ada di gereja, badan kita ada di gereja, tetapi kita tidak pernah merasakan sesuatu. Seperti kita datang, seperti kita pulang, kosong, hampa. Kita pulang, suami istri bertengkar, barangkali di rumah, datang ke gereja, pulang tetap marahan. Lah buat apa kita ke gereja? Ya, saudara-saudara, banyak orang yang terjebak kepada aksesoris, kepada tata cara, kepada budaya bergereja, budaya beribadah. Saya catat begini, perhatikanlah buahnya. Oke? Para imam tidak peduli kepada kesembuhan orang ini yang 38 tahun lamanya sakit. Saya kira kalau kita umpamanya zaman sekarang, ya, ada seseorang yang tiap minggu dibawa ke gereja digotong atau naik kursi roda, lalu kemudian pada satu hari dia jalan kaki, dan kita tanya kenapa dia bisa jalan kaki, dia disembuhkan oleh Tuhan. Saya kira kita harus membuat pesta. Oke? Kita mesti buat syukuran bahwa orang ini mengalami sesuatu yang ilahi. Sedangkan dalam Tuhan, para imam tidak peduli kepada kesembuhan orang ini. Mereka marah, mereka menuntut orang ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melanggar hukum Sabat. Sekali lagi saya mau katakan, saudara-saudara, kenapa mereka begitu? Cemburu. Tuhan tidak melakukan mujizat di dalam bait Allah. Tetapi Tuhan melakukannya di kolam Bethesda, padahal tempat itu dulu orang menyembah kepada dewa. Nah, coba kita lihat cerita tentang orang yang sakit ini, kemungkinan lumpuh, 38 tahun lamanya dia sakit. Tuhan datang kepadanya dan Tuhan membuat sebuah pertanyaan, maukah engkau sembuh? Saya selalu bilang begini, Michael, ini pertanyaan sepertinya kok nyeleneh ya. Ya memang orang itu ada di situ, sakit. Kenapa mesti ditanya lagi, maukah engkau sembuh? Coba kalau kita ke rumah sakit, ada orang sakit. Opa mau sembuh? Tentu mungkin dia marah. Saya masuk rumah sakit sebab saya mau sembuh. Tapi Tuhan mengajukan pertanyaan ini, maukah engkau sembuh? Kenapa, saudara? Sebab Tuhan mau memunculkan sebuah pengakuan dari orang ini. Sebuah pengakuan. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Lihat, jawab orang sakit ini kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dari jawaban orang ini, saudara-saudara, kemudian muncul atau ketahuan apa sih alasannya kenapa dia 38 tahun lamanya ada di kolam itu dan tidak pernah mengalami kesembuhan. Coba lihat ini, saudara. Pelajaran kita pada poin ini adalah orang ini sakit, ya. Dia ada di kolam Bethesda menunggu mujizat.
Tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan manusia. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Dia mengandalkan manusia. Sementara aku menuju ke kolam itu, ya, dia mengandalkan dirinya sendiri. Jadi orang ini tidak mengalami mujizat karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang tidak menjauh, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati di dalam menjalani hidup ini. Kalau Anda pengusaha, hati-hati jangan sampai engkau merasa usahamu bisa berjalan karena kekuatanmu. Ya, taruhlah di dalam hatimu semua ini bisa terjadi hanya oleh karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kekuatan, kemampuan kepada saya. Saya bisa melakukan ini, melakukan itu, dan selanjutnya. Ya, banyak orang, saudara-saudara, perenungan kita, banyak orang percaya ada di dalam gereja, tetapi tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalannya. Klik, Michael. Sekali lagi, orang ini ada di kolam Bethesda, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Nah, banyak orang hari ini ada di dalam gereja, tiap hari Minggu ke ibadah, dan selanjutnya, tetapi ketika dia menghadapi persoalan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan orang lain. Bapak Ibu, saya mau katakan, pertolongan manusia terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Ayat yang ke-13. Tuhan kemudian menyembuhkan dia. Ya, tetapi dia tidak kenal siapakah Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan dia, tetapi dia tidak mengenal siapakah Yesus. Saya kira kalau orang ini mati saat itu, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, sebab dia tidak menemukan jalan dan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan, dia ke bait Allah. Dan puji Tuhan, di bait Allah pada waktu itu ada Yesus. Perenungan bagi kita. Bapak Ibu, pastikanlah Anda pergi ke tempat ibadah. Pastikanlah Anda datang ke gereja. Mungkin seminggu sekali, paling tidak. Ya. Dan kemudian pastikanlah di gereja itu ada Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Apakah ada gereja yang tidak ada Tuhan di dalam? Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan Yesus ada di dalam sebuah gereja? Perhatikanlah buahnya. Oke? Perhatikanlah buah. Kalau di dalamnya penuh dengan perselisihan, penuh dengan persoalan, dan selanjutnya tidak ada buah roh di dalamnya, saya takut, ya, saya tidak mau menghakimi, tapi saya takut Tuhan tidak berperan di dalam gereja itu. Oke? Perhatikanlah, saudara-saudara, pertumbuhan iman kita. Kalau kita sudah sekian puluh tahun datang beribadah dan kita tidak pernah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Baca firman saja kita tidak tahu, berdoa saja kita tidak tahu. Ya, hidup kita penuh dengan kekerasan dan selanjutnya, saudara-saudara, maka saya takut Tuhan tidak pernah berperan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa apapun keadaan kita, pastikan Anda datang beribadah kepada Tuhan, ya, dan pastikan bahwa sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, ada pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, buah itu kelihatan di dalam kehidupan kita. Michael. Oke, baik. Terima kasih Pak Honi ya untuk renungan yang indah sekali dari peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda. Bapak Ibu, setelah dari kolam Bethesda, kita akan berjalan kaki, ya, menelusuri satu jalan, sebagian dari satu jalan yang sangat terkenal yang disebut sebagai Via Dolorosa. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam peta yang ada di layar Bapak Ibu, ya, ini saya coba buat dengan Google Map, ya, rute perjalanan yang biasanya kita lalui di dalam kita menjalani sebagian dari Via Dolorosa, ya, kemudian kita akan berjalan menuju
ke satu pintu gerbang, ya, namanya di sini tertulis Damascus Gate, ya, Damascus Gate, entrance to the old city of Jerusalem, ya. Jadi dari dalam kota tua Yerusalem kita akan keluar dari kota tua, melewati pintu gerbang Damaskus, kemudian jalan, ya, namanya Sultan Sulaiman Street, dan setelah itu kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang disebut sebagai The Garden Tomb Jerusalem. Kurang lebih Bapak Ibu, jalan kaki kalau kita jalan biasa, ya, jalan normal saja, sekitar 1,1 kilometer, mungkin sekitar 20 menit, ya, kita akan sampai di Garden Tomb. Kita akan keluar dari kota tua Yerusalem melewati pintu gerbang ini. Ya, pintu gerbang ini adalah pintu gerbang Damaskus namanya. Satu dari 8 pintu gerbang yang ada di kota tua Yerusalem sekarang ini. Kenapa disebut pintu gerbang Damaskus? Karena dari pintu gerbang inilah Bapak Ibu, pada masa yang lalu, ya, orang-orang berjalan keluar dari kota Yerusalem untuk menuju ke kota Damaskus yang ada di Syria sekarang ini. Kita masih bisa lihat Bapak Ibu, ya, ini adalah bagian dari tembok kota tua Yerusalem dari kurang lebih 500 tahun yang lalu yang dibangun oleh Raja Sulaiman. Ya, Raja Sulaimanlah yang memerintahkan saat itu untuk membangun kembali tembok kota tua Yerusalem yang masih kita bisa lihat berdiri sampai hari ini. Pintu gerbang ini Bapak Ibu dari kurang lebih 500 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu bisa melihat sedikit, ya, di sebelah kiri dari pintu gerbang, kalau kita menghadap ke pintu gerbang, di bagian bawahnya Bapak Ibu ada pintu gerbang yang lain. Ya, ini adalah pintu gerbang Damaskus juga namanya, tetapi yang berasal dari kurang lebih abad pertama Bapak Ibu atau abad kedua. Ya, ini adalah pintu gerbang Damaskus dari zaman kota Yerusalem, waktu namanya adalah Aelia Capitolina. Kota Yerusalem yang setelah kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi, kemudian dibangun lagi oleh seorang kaisar Romawi namanya Kaisar Hadrian. Ya, Kaisar Hadrianlah yang kemudian membangun kembali kota ini, dan ada satu pintu gerbang yang masih kita bisa lihat sampai hari ini. Ini adalah pintu gerbang dari zaman Kaisar Hadrian di kota Yerusalem. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, lokasinya saya tunjukkan di sini dan di sini. Ya, ini kurang lebih ada sekitar mungkin 3 meter ke bawah, ya, lebih rendah. Kita berjalan kaki Bapak Ibu dan sampailah kita di satu jalan di mana ada petunjuknya di sana The Garden Tomb, ya, dan kita akan kemudian belok ke kanan. Kita masuk ke dalam satu kompleks yang sangat indah yang dikenal sebagai The Garden Tomb. Ya, kita masuk ke dalam Bapak Ibu biasanya setelah kita kemudian melapor kepada petugas yang ada di sana, ada grup yang akan datang dan mereka kemudian biasanya akan menyiapkan seorang local guide, ya, seorang pemandu lokal yang umumnya mereka ini adalah para sukarelawan dan sukarelawati dari berbagai negara di dunia, ya. Tetapi tempat ini sendiri Bapak Ibu, The Garden Tomb ini dimiliki oleh satu yayasan dari Inggris. Ya, jadi siapa yang pertama kali membeli tempat ini adalah seorang jenderal Inggris namanya Jenderal Gordon, yang kurang lebih sekitar, ya, mungkin sekitar 120 tahun yang lalu. Ketika saat itu Bapak Ibu, dia sedang berdiri kurang lebih di dekat pintu gerbang Damaskus, dan ketika dia sedang menikmati harinya, dia kemudian melihat ada satu tempat yang menurut dia, wah, ini kok mirip-mirip sekali, ya, dengan sepertinya tengkorak begitu. Jadi apa yang dia lihat adalah ini Bapak Ibu. Ya, sekarang ini di bagian bawahnya sudah jadi terminal bus, ya, tetapi pada masa itu tentunya pemandangannya seperti ini. Ya, jadi foto yang ada ini Bapak Ibu yang saya foto di sana, ini adalah gambaran dari bukit yang ada di depan. Jadi Bapak Ibu lihat, ya, bukit yang ada di sini yang saya tunjukkan dengan pointer, ini adalah gambaran bukit tersebut kira-kira 100 tahun yang lalu. Kalau bagian yang bawah Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini mirip sekali, ya. Ini ada mata, kemudian sepertinya ada hidungnya,
dan di bawahnya ada sepertinya ada gua, di sini ada mulutnya. Ya, jadi kalau dilihat bentuknya memang mirip dengan tengkorak begitu. Ya, tetapi sekarang karena sudah ada terminal bus, ini sebagian ini sudah tertutup ya, Bapak Ibu, oleh jalan yang ada di terminal tersebut. Kita coba lihat Bapak Ibu lebih dekat. Ya, saya ambil foto lebih dekat. Ya, kita bisa lihat sekarang ini memang sebagian sudah runtuh, jadi tidak sebaik waktu 100 tahun yang lalu ya. Kita lihat bagian di antara dua matanya sudah hampir menyambung sekarang. Ya, kalau kita lihat dari arah yang sedikit agak jauh, dan saya coba close up Bapak Ibu. Ya, nah kira-kira inilah yang kemudian dilihat oleh Jenderal Gordon saat itu ya, seorang jenderal Inggris. Dan kemudian Bapak Ibu dia mengeluarkan satu teori begitu ya, bahwa kemungkinankah ini adalah yang disebut sebagai Golgota atau Bukit Tengkorak. Dan setelah itu dia beli tempat ini ya, dan waktu tempat ini dibeli dan kemudian dilakukan penggalian, mereka kemudian menemukan, ini ada foto Pak Honi dulu ya. Sebentar ini. Oke, ya. Nah, mereka menemukan Bapak Ibu, rupanya di tempat di mana dekat dari lokasi di mana ada bukit yang mirip dengan Bukit Tengkorak itu, yang bentuknya mirip tengkorak itu, ada satu tempat wine press atau tempat pemerasan anggur. Ya, ini juga dari abad pertama mungkin ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini wine press ini. Jadi biasanya ketika orang membuat anggur, mereka ambil anggurnya, mereka letakkan di sini. Kemudian setelah itu mereka akan injak-injak Bapak Ibu. Ya, sehingga kemudian hancur dan kemudian mereka ambil sisanya, mereka kemudian peras dan kemudian fermentasikan. Ya, itulah cara mereka membuat wine atau anggur pada saat itu. Nah, waktu penggalian arkeologi juga Bapak Ibu, mereka menemukan ada satu tempat air ya, atau biasa disebut sebagai water cistern atau tempat penampungan air yang besar sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini 3 orang berdiri, ada tangga 4 orang berdiri ini sampai di atas. Ya, ini diperkirakan Bapak Ibu ya mungkin bisa jutaan liter air yang ditampung di tempat ini. Karena memang Yerusalem tidak seperti di Indonesia Bapak Ibu, punya banyak air. Jadi mereka harus menampung air hujan. Ya, di musim-musim di mana ada hujan, mereka harus tampung airnya, dan tempat inilah yang mereka gunakan untuk menampung air. Nah, apa yang kemudian diteorikan Bapak Ibu dari semuanya ini, itu adalah bahwa di tempat ini kemungkinan ada satu taman pada masa yang lalu. Kenapa mereka tahu? Karena ada tempat penampungan air di sini. Ya, dan kemudian mereka mengeluarkan satu pemahaman bahwa kemungkinan besar bahwa ini adalah tamannya Yusuf dari Arimatea. Kemudian Bapak Ibu, mereka juga melakukan penggalian yang lain dan menemukan satu tempat juga yang sangat menarik, ya, tempat yang kemudian diperkirakan mungkin saja menurut mereka ya Bapak Ibu sebagai tempat di mana merupakan makamnya dari Yusuf dari Arimatea yang digunakan oleh Yesus setelah Yesus disalibkan. Ya, jadi waktu mereka melakukan penggalian, nah mereka ketemu kubur ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat bagian depan dari kuburnya. Ya, ini fotonya Pak Honi ya. Bisa nggak ada orang sama sekali waktu itu. Pak Honi datang kapan nih, nggak ada orang sama sekali. Ya. Nah, ya ini kita lihat dari sisi yang lain ya Bapak Ibu. Jadi ada pelatarannya, ada, coba saya balik gambar sebelumnya. Di sini ada pintunya, ada lubangnya Bapak Ibu. Di sini ada sebagian dari batu yang ditambahkan kemudian. Kemudian di sini ada seperti solokan Bapak Ibu ya. Ini fungsinya adalah rel yang digunakan untuk menggelindingkan. Ya, saya coba ada gambarnya. Nah, batu seperti ini. Ya, inilah yang disebut sebagai rolling stone atau batu penutup kubur. Ya, jadi makam setelah yang meninggal dimakamkan kemudian akan ditutup dengan batu seperti ini. Ya, batu inilah Bapak Ibu yang kita ingat waktu Yesus bangkit, wanita-wanita sedang berjalan menuju makam, mereka berdiskusi di jalan ya. Wah, siapa nanti yang mau buka batunya? Karena batunya Bapak Ibu bisa lihat ya, batunya tentunya berat sekali. Nah, ini adalah
peta dari makam yang tadi ya. Kalau kita masuk ke lubang pintu yang tadi, maka di dalamnya seperti ini. Ya, di sini ada pintu masuk, kemudian nomor 6 di sini Bapak Ibu adalah weeping chamber atau ruangan di mana biasanya orang-orang yang memakamkan orang yang meninggal itu mereka berdoa dan menangisi yang meninggal di tempat ini. Jadi biasanya makam selalu ada 2 ruangan. Ya, ada 2 ruangan, ada weeping chamber di sini. Kemudian nomor 3 di sini short low rocks walls between the rooms ya. Ini ada batu yang membatasi antara 2 ruangan ini. Kemudian di sini ada finis loculus ya. Jadi Bapak Ibu, loculus itu adalah tempat di mana jenazah diletakkan. Disebut kenapa di sini finish ya, sudah selesai yang ini Bapak Ibu. Ya, bagian yang ini sudah selesai. Nomor 5 Bapak Ibu, pillow cut in rock ya. Ini ada batu di mana biasanya kepalanya dari orang yang meninggal diletakkan di atas batu ini. Kemudian rough ledge ya, di sini ada bagian yang kasar. Nah, di sini Bapak Ibu ada bagian makam kedua disebut di sini unfinished loculus. Ya, jadi burial place atau tempat makam yang belum selesai. Ya, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, rupanya ada bagian sedikit yang kemudian dipahat lagi karena sepertinya jenazah yang diletakkan di sini itu tinggi Bapak Ibu. Tinggi ya. Jadi sepertinya ada kemungkinan bahwa makamnya saat itu udah didesain untuk seseorang. Ya, tetapi kemudian ternyata digunakan oleh orang yang lain, makanya kemudian dibikin rongga lagi di sini ya. Nah, di sini yang terakhir Bapak Ibu ada jendela kecil, ya jendela kecil. Nah, kita masuk ke dalam, inilah yang kita lihat tadi ya, finish loculus. Kemudian kita lihat juga ada yang unfinished, jadi saya foto dari arah pintu ya Bapak Ibu, ada 2 tempat jenazah di sini, yang kanan dan yang kiri. Ya, nah ini kita lihat juga bagian yang lain dari makam. Jadi semuanya ini Bapak Ibu adalah digali ya atau dipahat di batu. Ini suasananya malam hari, ya kita bisa lihat ruangan makam di dalam, ya ini jendela kecilnya. Jadi kalau kita lihat ada batu yang ditambahkan di sini ya. Ini juga foto dari Pak Honi, ini juga Pak Honi kok bisa malam-malam ada di sini ya. Mungkin waktu itu lagi musim dingin. Nah, ini biasanya kita melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu di tempat ini. Ya, jadi umumnya kita menutup pesiaran kita di Yerusalem, atau kalau kita mengakhirinya di Yerusalem, biasanya kita mengakhiri pesiaran kita dengan perjamuan kudus di tempat ini. Ya. Wah, ini long time ago, Michael. Ini tahun 2000 berapa ya Pak? 16. 2008 Pak. 2008. 2012 Pak. Waduh. 2012. Ini yang kita pergi ke Eropa waktu itu Pak. Ya, ada Ibu ya. Oke Pak Honi, silakan. Baik. Demikian yang saya bisa sampaikan mengenai Garden Tomb. Pak Nisim ada mau tambah? Silakan, Pak. Tentang ya Pak Michael sudah. Ya, itu yang satu yang penting Bapak Ibu, kuburan Yahudi harus di luar kota, ya. Dan Garden Tomb itu di luar kota. Makam Yesus, kubur Yesus di luar kota. Oke? Ya itu, Pak. Saya bertanya tentang ini. Saya pernah dengar di Yerusalem mau buat sebuah jalan, apa jalan tol atau bypass, dan ketika ada penggalian ada ketemu kuburan. Dan kemudian tertunda pembuatan itu. Bagaimana sikap orang Israel dengan dengan kubur? Sekarang ini, yang sekarang, Pak Nisim. Apa maksudnya Pak? Bagaimana orang? Jadi orang mau buat jalan, tapi ada kuburan diketemukan di. Tidak boleh bikin jalan lewat kuburan. Tidak boleh sama sekali Pak. Oh. Harus cari jalan lain. Kalau kuburnya dipindah? Tidak bisa. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Okay. Dan sudah ada berapa bulan yang lalu di kota Yope, kota Yope dekat Tel Aviv. Yeah. Ini mereka mau bikin atau apa itu perbaikan jalan ya. Yeah.
Dan waktu mereka kerja di situ, mereka ketemu berapa kuburan Muslim. Dan orang Muslim dari kota Yope demo terus. Tapi wali kota Yafo, Tel Aviv Yafo, dia bilang, oke, nggak ada masalah. Mereka akan cari jalan yang lain untuk perbaikan jalan. Kalau kuburan tidak boleh, Pak. Ya, mereka harus cari jalan yang lain. Ya. Tidak boleh dipindah ya Pak Nisim? Tidak boleh dipindah, Pak. Tidak boleh dipindah, ya. Oh. Kecuali seperti kalau orang yang meninggal di luar negeri, oke? Dan makamnya sudah berapa tahun di negara yang lain, kalau mau di kuburan dimakamkan lagi di Israel, boleh dipindah. Tapi di Israel tidak boleh dipindah kubur. Oke, Pak. Oke. Baik, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Golgota, ya, tentu yang kita bicarakan adalah tentang penyaliban Kristus. Cara penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, atau hukuman kepada Yesus yang dilakukan pada waktu itu adalah cara orang Romawi, yaitu disalibkan. Karena cara orang Yahudi adalah dirajam dengan batu. Nah, penghukuman yang dilakukan oleh orang Romawi, yaitu penyaliban, adalah penghukuman yang paling mengerikan. Nanti sudah bisa googling ya, kenapa penyaliban itu sangat menyakitkan. Karena memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mati. Nah, coba kita renungkan ini. Kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Yang pertama adalah untuk memikul kutuk dosa umat manusia. Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, jadi dosa yang ada pada kita dibawa oleh Tuhan turun ke dalam alam maut. Ya, turun ke dalam alam maut, dikuburkan di sana, dan dia bangkit menjadi pemenang. Klik Michael. Ya, dia bangkit menjadi pemenang. Di Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, Tuhan membawa turun dosa kita ya ke alam maut, melepaskannya di sana, menguburkannya di sana, dan kemudian ketika dia bangkit, dia menjadi pemenang. Kenapa Tuhan mesti dipakukan di atas kayu salib, saudara-saudara? Yang kedua adalah supaya penderitaan kita ditanggungnya. Ya, penderitaan kita ditanggungnya. Yaitu apa? Dia dianggap gagal. Dianggap gagal supaya kita yang gagal menjadi berhasil. Ya, kalau hari ini saudara mengalami sesuatu yang gagal, saudara jangan putus asa. Percayalah, dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita keberhasilan. Saya banyak sekali mengalami ini di dalam hidup saya, khususnya dalam pelayanan, di dalam merintis gereja, di dalam banyak hal di dalam pelayanan. Ketika tidak ada lagi harapan untuk berhasil, di sana Tuhan berperan dan Tuhan menjadikannya berhasil. Ketika kami membangun gereja di Manado ini, dan memang orang tidak pernah menyangka ya, di sebuah tempat yang boleh dibilang paling mahal, ada sebuah gedung gereja dengan 7 lantai, ya, dengan kaki Dian ada di lantai yang paling tinggi di atas di menaranya. Orang mengatakan ini luar biasa. Saya bilang, Anda cuma melihat hasilnya. Anda tidak melihat prosesnya. Banyak kali ketika sudah tidak berdaya, rasanya sudah tidak mungkin, dan di sana Tuhan
mengulurkan tangannya, dan kemudian bisa selesai sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, kalau Anda gagal, come to Jesus. Dia yang gagal supaya kita berhasil. Tubuhnya penuh luka, ya. Tubuhnya penuh luka. Betul-betul sekujur tubuhnya penuh luka. Supaya luka-luka kita menjadi sembuh. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Saya banyak penyakit saya, Michael. Banyak penyakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Betul-betul mujizat. Ya, paru-paru yang lobang, ya. Ada seperti hole karena terlalu banyak merokok zaman dulu. Empedu yang banyak batu dan banyak penyakit saya. Tapi Tuhan sembuhkan. Betul-betul oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Dia dihinakan orang supaya kita yang hina dipermuliakan. Oke? Makanya jangan memandang rendah dirimu sendiri. Kita harus betul-betul melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita dan dialah yang mempermuliakan kita. Dan di atas kayu salib dia mengampuni supaya jika ada orang yang bersalah kepada kita, kita pun harus mengampuni orang lain. Yang ketiga adalah supaya ada penumpahan darah. Kenapa Tuhan disalibkan? Supaya ada penumpahan darah. Kalau kita belajar kembali ke perjanjian lama, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka harusnya mati. Pasti mati. Tapi Tuhan memberikan korban untuk mereka. Tuhan membuat baju dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Artinya, ada korban binatang supaya mereka yang telanjang, dosa mereka itu bisa ditutupi. Ya, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ini adalah korban yang pertama di dalam Alkitab. Untuk Adam dan Hawa, binatang itu dikorbankan, darahnya dikorbankan supaya ketelanjangan Adam dan Hawa itu bisa ditutupi. Selanjutnya Tuhan dalam perjalanan manusia, saudara-saudara, khususnya ketika orang Israel sudah meninggalkan Mesir, Tuhan menetapkan bagi mereka korban penghapus dosa. Dari mana? Dari binatang. Korban penghapus dosa. Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah, saudara-saudara, supaya darah itu menghapuskan dosa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, membuka hidup kita di hadapan Tuhan, darahnya itu sanggup untuk membereskan kehidupan kita, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Baik. Saya mau kembali sebentar ke Pak Nisin. Silakan Pak Honi. Tentang sampai hari ini, orang-orang Yahudi apakah masih juga melakukan upacara pengorbanan binatang atau tidak? No, tidak, karena tidak ada bait Allah. Kecuali orang Samaria, Pak. Orang Samaria, mereka sampai sekarang ada korban di hari raya Paskah, tapi itu bukan orang Yahudi, tidak. Oke, jadi sejak ketika Bait Allah dihancurkan oleh Titus tahun 70, tidak ada lagi korban persembahan kepada Tuhan. Ya, dari tahun 70 sesudah Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah kedua, itu tidak ada lagi. Finish. Ya, finish, ya. Oke. Ya, Michael, mungkin Ya, ada yang mau baik. bertanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Honi untuk renungannya dari Garden Tomb ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Saya lihat di chat tidak ada yang bertanya. Kalau mau bertanya boleh open microphone ya. Silakan. Ya, mungkin Pak Nisim bisa menceritakan bagaimana
proses penguburan orang Yahudi kalau di zaman modern seperti sekarang, Pak Nisim? Silakan, Pak. Itu sama seperti zaman dulu, yang zaman Yesus juga. Setelah orang yang meninggal, ya, tubuhnya di atas batu yang sama seperti yang ada di gereja makam kubur Yesus, makam Kudus. Ya, itu mencuci dan pakai minyak narwastu, lalu pakai kafan yang warna putih dan langsung dimakamkan. Sama seperti zaman dulu sampai sekarang, Pak. Ya. Oke. Kemudian menghadap ke kakinya harus menghadap ke kota Yerusalem kalau di kota lain, Pak Nisim? Menghadap ke ini. Kalau di Bukit Zaitun dan di Bukit Givat Shaul di kota Yerusalem menghadap ke Bukit Moria. Oke? Kalau kota-kota lain menghadap ke kota Yerusalem. Sama Juga, seperti sinagoga. Sinagoga juga. Tahu sinagoga itu rumah ibadah Yahudi. Kalau sinagoga di luar negeri, mereka waktu orang Yahudi berdoa, mereka menghadap ke negara Israel. Dan semua kota-kota di Israel, kecuali kota Yerusalem, menghadap kota Yerusalem. Dan semua sinagoga di kota Yerusalem menghadap ke Bukit Moria, tempat Bait Allah pertama, Bait Allah kedua. Oke, seperti ada sinagoga di Kapernaum, kota Yesus, ya. Dan sinagoga di situ menghadap kota Yerusalem, ke selatan, itu kota Yerusalem. So, kuburan juga. Iya. Ya. Ya, Pak Nisim mungkin boleh bantu jawab ini. Jadi ada pertanyaan dari Pak Aswin, kuburan Yesus yang benar yang mana? Yang di gereja Holy Sepulchre atau di Garden Tomb, Pak? Mungkin Pak Nisim bisa bantu jawab. Itu ada dua versi, ya. Ada versi Katolik dan ada versi Protestan. Saya tidak tahu, Pak. Itu yang penting itu apa orang percaya, Pak. Kalau Katolik percaya itu di kota tua, di gereja makam Kudus dibangun oleh Ratu Helena, lalu dibangun oleh orang perang salib. Dan Protestan percaya di Garden Tomb yang tadi Pak Pendeta Honi cerita tentang gereja bukan gereja, Garden Tomb, makam Yesus. Ya, ada dua versi yang ya. Ya, jadi memang tentunya kalau kita bicara sejarah ya. Lihat, kalau kita Bahwa- bisa ya. bicara sejarah, gereja makam Kudus yang versi Katolik itu dari abad keempat. Ya, tradisi mulai dari abad keempat setelah Ratu Helena bangun gereja di situ. Garden Tomb itu tradisi yang mulai abad ke-19. Tahun 1883 teman Jenderal Inggris, Jenderal Gordon, Charles Gordon. So, tapi itu yang saya ulang lagi, yang penting itu apa orang percaya. Kalau orang percaya itu Garden Tomb, it's okay lah. Yang percaya di makam gereja makam Kudus, oke juga ya. Ya, artinya adalah sebenarnya yang paling penting di situ adalah soal kebangkitan, ya, soal korban dan soal kebangkitan. Sama nanti kalau kita ke utara, ya, kita akan melihat tempat di mana Tuhan Yesus dipermuliakan itu ada dua pendapat. Satu mengatakan di Mount Tabor, satu yang mengatakan ada di Mount Hermon. Ya, betul. Ya, Transfigurasi, ya. Ya, dengan pendapat masing-masing. Karena jangan salah ya, ini peristiwa terjadi ribuan tahun yang lalu. Sehingga ada tempat-tempat yang pasti itu ada di situ, tapi juga ada yang diperkirakan. Seperti soal nanti kita akan melihat umpamanya letak Bait Allah di mana. Pasti ada di situ. Ya, tapi kalau dikatakan tempat Yesus naik ke surga, nah itu juga tidak bisa kita bilang 100% ada di situ. Ada berapa tempat ya? Ya, sehingga yang paling penting bagi kita adalah tempat itu nomor 2. Tapi yang paling utama itu adalah kejadian yang terjadi. Di atasnya, apa yang dicatat oleh Alkitab benar-benar terjadi. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Ada berapa tempat yang seperti
kapal kenaikan tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Ada satu yang biasa grup kita ke sana. Yang kedua ada gereja Rusia Ortodoks. Ada menara tinggi di belakang kapal kenaikan. Orang Rusia Ortodoks percaya Yesus naik ke surga dari situ. Dan ada satu lagi di rumah sakit Augusta Victoria. Ya, itu juga ada gereja kenaikan yang itu Jerman, orang Jerman. Itu rumah sakit dibangun oleh Kaisar Wilhelm II, abad ke-19. Seperti di Kana ada gereja perkawinan di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama, dan di sebelah ada gereja Ortodoks Yunani. Ya ada berapa versi Katolik dan Ortodoks, Protestan dan Katolik, ya itu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Nisim. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lain, saya coba lanjutkan dengan share screen saya untuk menutup acara kita, ya. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa, berharap kita bisa berjalan lagi di dalam perjalanan siaran nanti di bulan September, ya Bapak Ibu. Kita rencanakan satu perjalanan siaran tanggal 6 sampai 17 September tahun 2021, ya. Kalau di Israel, hampir semua penduduk Israel sekarang ini sudah mendapatkan vaksin, ya. Jadi mereka mungkin akan harapkan segera bisa membuka negaranya untuk bisa juga menerima pesiarah lagi. Ya, kita di Indonesia, saya kira juga kita sudah mulai dengan vaksin, dan kita juga berharap supaya segera semuanya bisa normal. Kita merencanakan 12 hari perjalanan, Bapak Ibu, dan kita akan pergi ke kota-kota yang juga kita sudah ziarahi di dalam virtual kita. Di Mesir kita akan ke Kairo, Gunung Sinai, dan kemudian di Israel kita akan ke Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Bapak Ibu, minggu yang akan datang kita akan kembali bertemu di dalam Blessing from the Promised Land, dan kita akan pergi ke satu tempat yang juga spesial, yaitu kota Betania. Ya, Betania, tempat di mana rumah Marta, Maria, dan Lazarus berada. Tentunya juga kita akan melihat makam Lazarus, di mana di sana Yesus membangkitkan Lazarus. Catat tanggalnya, minggu yang akan datang, hari Kamis, tanggal 11 Februari, jam 7 waktu Jakarta, jam 8 waktu Manado. Bapak Ibu, sekali lagi yang belum follow, subscribe YouTube channel GB Menora Manado di GBI Menora Manado, dan Instagramnya di gbi.menora. Kemudian juga YouTube channel kami di Pilgrim Loka, dan juga di Stella Quarta Official. Seluruh acara-acara live kita, Bapak Ibu, akan di-upload ulang di Stella Quarta Official, sehingga Bapak Ibu, kalau sekiranya ingin melihat lagi atau ingin menyampaikan, men-sharingkan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara, silakan Bapak Ibu juga bisa melihatnya di Stella Quarta Official. Juga jangan lupa untuk follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata, dan Instagram kami di stella.quarta, supaya Bapak Ibu tetap mendapat informasi yang update mengenai acara-acara kita. Bagi Bapak Ibu yang punya banyak file foto digital yang belum sempat dicetak, Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Ya, baik kalau kita mulai sekarang membiasakan lagi untuk mencetak foto-foto kita supaya tidak sampai hilang. Ketika filenya hilang dan Bapak Ibu bisa meninggalkan kenangan yang indah untuk anak dan cucu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Honi, terima kasih Pak Nisim yang sudah bersama kita kembali ya dari kota Yerusalem, dan kita tutup acara kita dengan doa. Silakan Pak Honi. Ya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, 1 jam lebih kami sudah berbincang-bincang di Zoom ini. Biarlah semuanya mendatangkan berkat bagi kami, baik yang sedang menyaksikannya sekarang ataupun pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan tolong, Tuhan berkati saudara kami Nisim yang ada di Yerusalem, Tuhan berkati dalam hidupnya bersama-sama dengan istrinya Lydia, anak-anak, mantu, cucu-cucu, dan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Berkati Michael, Stella Quarta, Pak Yongki, dan semua keluarga. Tuhan berkati, Tuhan travel ini dan terus dapat berkarya Tuhan, sampai nanti ketika kami bisa datang lagi ke
Israel, perusahaan ini akan terus membawa banyak orang datang memuji dan menyembah Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua kami yang hadir. Biarlah damai sejahtera dan sukacita melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Honi. Terima kasih Terima kasih, Bapak Michael. Ibu semua. Terima kasih Pak Nisim. Thank Terima you. kasih Pak Michael, terima kasih Pak Bu Honi Wahyu. Terima dan kasih. Bapak Nisi. Sama-sama. Terima kasih semua, Pak. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Chandra. Nanti minggu depan kalau masih ada waktu kita ke Yerusalem Mall. Ya, Sudah buka Pak Honi. belajar. Bisa masuk Ya, nggak itu ya? tapi- Yerusalem Mall bisa masuk nggak ya? No, belum. Tapi Oh, belum. mungkin, mungkin hari Minggu, sudah bisa mungkin, ya. Tapi buat apa? Karena orang Indonesia tidak suka belanja, Pak. Pak Chandra Orang itu Indonesia suka belanja. hanya belanja terus. Ya, itu ada tiga T. Toilet, toko, telat. Ya. 3T. Terlambat. Terlambat. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pendeta Oni. Terima kasih Michael. Tuhan memberkati gereja. Terima kasih. Sampai minggu depan Tuhan semua memberkati. Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Dan semua, ya. Ya, Memberkati. terima kasih. Ya, Hidrot. ya sampai Lead jumpa. road, bye. Sampai jumpa. Shalom. Bye. Ya, Bye. saya izin untuk end meetingnya ya Bapak Ibu. Oke. Ya, Baik, terima Pak kasih Michael. semua. Bye. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land.